kami dari kelompok 3 dengan tema Metabolisme Karbohidrat. Dosen pembimbing Ibu Wiwi Sartika, DCNN Biomed, yang beranggotakan yang pertama, Adila Permata Syafni dengan NIM 183310797. Yang kedua, Mardia dengan NIM 203310699. Yang ketiga, Anissa Faturahmi dengan NIM 213310716. Yang keempat, Isra Hayati Oktivia Lisni, NIM 213310728. Yang kelima, Said Agil Barairoh, NIM 213310741. Yang keenam, Vira Alia Putri dengan NIM 213310746. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Menurut Albert Leininger 2000, metabolisme karbohidrat mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Apa saja yang mengkoordinasi dan mengintegrasi proses tersebut? Faktor ini dapat dilihat dari visi makro dan mikroekologi di mana reaksi tersebut berlangsung. Pada faktor makroekologi, komponen yang terlihat adalah yang pertama, kebutuhan energi makhluk hidup yang memberikan respon terhadap internal tubuh seperti pembentukan glukosa darah untuk siap dipecah menjadi energi. Yang kedua, rasa lapar yang umum muncul pada makhluk hidup. Ini berkaitan dengan rangsangan sekresi HC1 dan enzim pencernaan di lambung untuk segera diisi kembali oleh makanan. Faktor makroekologi terhadap laju reaksi. Peran metabolit hasil reaksi kimia, di mana metabolit ini dapat berperan sebagai faktor penghambat aktivitas enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut. Keberadaan hormon yang sering menjadi pemicu atau penghambat suatu reaksi. Fungsi metabolisme. Yang pertama, untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul, nutrien menjadi prekursor unit pembangun makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang keempat, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Jenis-jenis metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Yang kedua, anabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses metabolisme. Metabolisme merupakan proses yang berlangsung dalam organisme baik secara mekanis maupun kimiawi. Metabolisme itu sendiri terdiri dari dua proses, yaitu anabolisme atau pembentukan molekul dan katabolisme atau penguraian molekul. Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis atau penguraian dengan menggunakan molekul air. Proses pencernaan karbohidrat terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida.
Ketika makanan dikunyah, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin atau suatu enzim amilase yang disekresikan oleh kelenjar parotis di dalam mulut. Enzim ini menghidrolisis pati atau salah satu polisakarida menjadi maltosa dan glukosa kecil yang terdiri dari 3 sampai 9 molekul glukosa. Makanan berada di mulut hanya dalam waktu yang singkat dan mungkin tidak lebih dari 3 sampai 5% dari pati yang telah dihidrolisis pada saat makanan ditelan. Setelah makanan dikosongkan dari lambung dan masuk ke dalam duodenum atau usus 12 jari, makanan kemudian bercampur dengan getah pankreas. Pati yang belum dipecah akan dicerna oleh amilase yang diperoleh dari sekresi pankreas. Sekresi pankreas ini mengandung enzim amilase yang fungsinya sama dengan enzim amilase pada air liur, yaitu memecah pati menjadi maltosa dan polimer glukosa kecil lainnya. Namun, pati pada umumnya hampir sepenuhnya diubah menjadi maltosa dan polimer glukosa kecil lainnya sebelum melewati lambung. Karbohidrat. Pengertian karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Ikatan ketiganya dengan komposisi tertentu yang disebut gula. Contoh makanan mengandung karbohidrat. Macam-macam karbohidrat. A. Monosakarida. Yang pertama, glukosa. Glukosa merupakan gula yang berada dalam komponen darah kita dan sangat penting sebagai sumber tenaga kita. Contohnya yaitu gula pasir dan gula merah. Yang kedua, fruktosa. Fruktosa monosakarida yang sering kita kenal sebagai gula termanis terdapat dalam madu dan buah-buahan bersama glukosa. Untuk dapat digunakan sebagai energi tubuh, fruktosa harus diubah menjadi glukosa di hati. Yang ketiga, galaktosa. Galaktosa berperan penting pada pembentukan galaktolipid yang dibutuhkan terkait proses perkembangan otak dan sistem saraf pusat. Contohnya, gula susu. B. Disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Disakarida yang terdapat di alam adalah yang pertama maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa merupakan gula yang terdiri dari ikatan glukosa. Sukrosa merupakan sukrosa yang tersusun oleh molekul glukosa dan fruktosa. Laktosa merupakan laktosa gula yang disusun oleh molekul glukosa dan galaktosa. Karbohidrat ikatan kompleks. Secara fungsional, karbohidrat ikatan kompleks terbagi menjadi 2. Yang pertama, zat tepung, yang kedua, glikogen. Secara struktural, terbagi menjadi 2. Yang pertama, serat larut air, yang kedua, serat tidak larut air. Contoh serat larut air yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Fungsi karbohidrat yang pertama, tempat penyimpanan energi, yang kedua, komponen struktur jaringan pendukung, yang ketiga, komponen penting pada asam nukleat atau penyusun DNA dan RNA, yang keempat, sebagai determinan antigen. Penyakit akibat kelainan metabolisme karbohidrat. Yang pertama, galaktosemia, yang kedua, glikogenesis, yang ketiga, intoleransi fruktosa herediter, yang keempat, fruktosuria, yang kelima, diabetes mellitus.